Perkenalkan, nama saya Katarina Eka, NIM 24301102. Saya dari kelas 3C Manajemen. Sekarang di sini tuh udah ada 40 responder ya. Sekarang saya akan menyampaikan cara memasukkan data angket skala Likert di SPSS, dan ada beberapa caranya. Di sini saya memiliki 40 responder. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan, yang dimana X1. Terus yang kedua ada motivasi kerja, dimana itu X2. Terus kinerja karyawannya ada Y. Terus saya ini akan menginput data ini tuh ke SPSS. Nah, biar lebih cepat, nggak capek kita nulis satu-satu, kita bisa ke ini Excel. Nah, X1.1. Nah, biar lebih cepat kita bisa tarik dari ke bawah, terus sini. Di sini tuh X1 sampai titik 8 ya. Soalnya di bagian input data ini cuman sampai X1.8, terus nanti ada X2.2-nya itu sampai 9 dan seterusnya. Di sini ada total. X1 total X1 X2.1 terus X2.2 terus kita tarik gini kayak tadi juga biar lebih cepat, tapi ini sampai titik 9. Terus total terus treat X2 terus Y1 Y2, terus kita tarik sampai titik 7. Total Y. Nah, untuk menginputnya kita bisa blok semua ini, terus kita blok semua. X1.1 terus copy, terus kita di sini paste. Nah, terus di sini tuh ada 6 tipe, terus di sini tuh ada label values, dimana values ini tuh untuk memasuki nilai yang di mana indikator dari pernyataan. Misalnya ini satu ada STS sangat tidak setuju, terus yang kedua ada TS, yang ketiga TT, keempat ada S, yang kelima itu SS. Nah, setelah S ini oke. Agar kita tidak menulis satu-satu, memasukkan kayak tadi satu-satu, kita bisa di sini tuh copy, habis itu kita blok sampai
sampai X1.8, jangan sampai kena totalnya. Terus paste. Selanjutnya juga begitu. Paste. Ini bunyi toh. Selesai ini kita masuk di data view. Di sini kan udah muncul semua di sini kan nih. Nah, terus habis itu kita masuk di Excel lagi. Terus kita ke input data. Nah, kita blok semua ini. Habis itu kita copy, kita masuk lagi ke SPSS. Habis itu kita paste. Nah, di sini itu setelah muncul seperti ini, kita bisa mencari rata-rata dengan menggunakan ini analis. Ini kita buka analis, terus deskriptif statistics, buka ini. Terus ambil, kita bagian totalnya aja kita ambil di total. Nah, total semua. Nah, terus ada statistik, kita ambil ini media, model, maksimum dan maksimum. Oke. Di sini kita pakai histogram. Oke. Nah, maka udah muncul seperti ini, kayak statistiknya ini di bagian total S1-nya itu nilai rata-ratanya kan 32 dan seterusnya ya. Di sini juga ada histogramnya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Sama kayak tadi, tapi kita buka analisis di bagian deskriptif statistik, terus di deskriptif. Nah, kita tadi juga ambil totalnya aja. Oke. Nah, ini tuh kayak tadi juga, tapi cuman ini lebih singkat, tapi nggak perjelas kayak tadi itu. Ya, udah kita buang, udah selesai ini. Nah, sekarang kita masuk ke file baru. Nah, di sini itu kan ada data view dan variabel view. Kita masuk ke variabel view lagi. Ada X1, X2, dan Y. Dimana di X1 ini tuh labelnya itu kayak tadi tuh ada gaya kepemimpinan, terus yang kedua ada motivasi kerja, X2-nya motivasi kerja. Terus Y-nya ada kinerja karyawan. Nah, udah selesai ini, kita masuk ke data view. Nah, di sini kan udah muncul memang seperti ini. Terus kita pergi masuk ke Excel tadi, kita pergi ke bagian data uji normalisasi. Nah, ini kan datanya tadi udah saya buat. Kita langsung blok ini. Terus copy. Habis itu kita masuk lagi ke SPSS. Nah, kita paste.
Nah, udah muncul seperti ini. Terus kita bisa masuk lagi ke analyze. Terus di bagian regression, terus linear. Nah, di sini tuh dependennya itu kinerja karyawan. Terus independen tuh ada gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. Di situ kita masuk di ini statistik. Wah, sudah ini. Nih, kita pilih ini. Terus oke. Nah, kita abaikan saja ini. Resnya udah muncul seperti ini, terus kita lanjut ke analysis. Terus kita masuk di deskriptif statistik, terus di bagian explorer. Nah, di sini itu ininya di dependen. Nah, udah muncul kan? Udah ini. Maka muncullah seperti ini, dan ini bagian hasilnya. Dan saya juga sudah membuat kesimpulannya di sini, di mana berdasarkan hasil uji normalisasi menggunakan Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikasi 0,798 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi telah dipenuhi dan analisis regresi dapat dilanjutkan. Sekian dari saya. Selamat siang.